Nah, lalu karena berkaitan dengan zina, saya mau tanya, zina itu apa sih? Nah, jadi zina itu Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Setia Nur Tegar dan rekan saya Nurul Huda. Nah, kita di sini seperti biasa akan sharing pembelajaran, yaitu dengan tema MAPAI. Materi pembelajaran agama Islam yang berjudul nanti dulu sebelum masuk judul ya. Kita ini dulu, ngopi ini dulu nih. Ngopi dulu ya. Sebelum kita pembahasan biar enak nih, biar berjalur kan. Iya. Ini sangat tipes sekali nih. Sebagai teman sharing teman sharing. Kita. Nah, apa namanya ini? Lumpia crispy. Ini enak sekali. Gurih. Masya Allah. Halal. Tentu halal. Ini sangat cocok bila kita sedang makan nasi goreng, bakso, ataupun mie. Ini cocok. Bakso ya. Ya, buat teman ngemil gitu. Teman ngemil apalagi? Oh iya. Soalnya ini mempunyai kelebihan. Kelebihannya mampu mengatasi lambung yang sedang meronta-ronta. Wah, berarti ini cocok untuk teman makan. Nah, teman makan, teman ngemil, teman galau, pokoknya Lupi ini ya sangat simpel sekali. Yang jelas rasanya pun tidak kalah menarik gitu kan. Ada 5 rasa. Nah, yang pertama itu ada rasa pedas, ada ayam geprek, ada jagung bakar, keju pedas, dan barbeque. Ya. Pokoknya ini sangat cocok sekali lah untuk anda semua yang suka ngemil, sambil melihat video kita. Sambil kita lihat video kita sharing gitu sambil makan ini, pokoknya cocok sekali lah. Dan bila mana Anda ingin memesan, tinggal penasaran dengan rasanya, silahkan kalian order yang ada di link di deskripsi di bawah video ini. Oke. Baik, kita lanjut lagi dengan pembahasan nih, sharing lagi kita. Nah, sesuai konteks zaman kita yang sekarang ini, yang tentunya zaman milenial, sudah tidak asing lagi dengan kata pergaulan bebas. Oh, pergaulan bebas. Ya. Terus? Mungkin yang akan saya ditanyakan itu, apa sih pergaulan bebas itu? Baik. Dulu sewaktu saya masih sekolah, lagi-lagi saya pernah menanyakan, Pak, pada guru saya, perihal pergaulan bebas. Lalu beliau menjelaskan bahwasannya manusia itu yaitu makhluk sosial. Makhluk yang berinteraksi, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu interaksi tersebut bisa jadi dengan sesama jenis ataupun dengan lawan jenis. Nah, itu akan tetapi yang dimaksud dengan pergaulan bebas di sini rata-rata pada umumnya yaitu interaksi manusia yang lawan jenis, tetapi tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasannya itu, apakah itu berzina? Ya, contoh mungkin seperti itu, zina, ya kan? Jadi salah satu dampak negatifnya dari pergaulan bebas yaitu untuk muda-mudi sekarang, zaman milenial saat ini, mereka tidak bisa mengontrol mungkin nafsunya terhadap lawan jenis, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam aturan agama, yaitu berzina. Seperti itu.
Nah mungkin sudah nggak asing lagi gitu ya. Soal pergaulan bebas itu ya identik ya dengan berzina kan. Ya, Nah lalu karena berkaitan dengan zina, saya mau tanya, zina itu apa sih? nah jadi zina itu pengertiannya berkumpulnya lawan jenis layaknya suami istri. Ya, pastinya mereka melakukan hal-hal yang di luar batas aturan sebagaimana layaknya suami istri lah, tetapi tidak ada hubungan, ya, entah itu dia sudah menikah ataupun belum menikah, itu bisa terjadi di posisi seperti itu. Nah, sudah menikah, bukannya kalau sudah menikah itu udah halal, kok masih dikategorikan berzina? Ya, Itu gimana? ya maksudnya di antara misalkan naudzubillah Anda sudah menikah tapi Anda bergaul dengan perempuan yang lain. Itu maksud saya. Oh, gitu. Begitupun sebaliknya, Iya. istri Anda bergaul dengan laki-laki yang lain, berhubungan intim lah. Dan itulah zina. Ya, itu disebut zina. Nah, lalu apa ada dalilnya untuk kedua larangan tersebut? Ada, Apa aja tuh? ya, terdapat di dalam Al-Quran Ya. dan hadis Nabi. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, yang pertama Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatau wa sa'a sabila. Jadi Allah menegaskan bahwasannya kita jangan mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu sejelek-jelek, ya, sekeji-kejinya jalan yang buruk. Nah, itu zina. Awas, ayat ini seringkali oleh anak milenial itu sering dipelintirkan, dikultuskan. Kan di situ artinya jangan mendekati zina. Berarti kalau melakukan boleh. Bukan seperti itu cara pemahamannya. Maksudnya mendekati saja jangan, apalagi sampai melakukan. Itu ayat yang pertama. Untuk dalil yang kedua, surat An-Nur ayat 2, bahwasannya ini tentang masalah hukuman bagi orang pezina, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah. Al-ayat subhanallah. Maksud dari ayat tersebut bahwasannya di sini Allah menghukum bagi pezina laki-laki maupun perempuan untuk dicambuk 100 kali cambukan. Nah, seperti itu. Nah, untuk zina tersebut, apakah ada beberapa kategori? Dalam zina itu ada 2 kategori, ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Maksudnya zina muhson itu seseorang yang mempunyai status dia sudah menikah, punya istri, punya suami, tapi di samping itu dia itu mungkin selingkuh atau berhubungan intim dengan lelaki lain atau wanita lain. Itu disebut dengan zina muhson kategorinya. Ya, sedangkan yang kedua zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh pemuda-pemudi yang belum punya status pernikahan. Jadi dia tuh yang laki-laki maupun perempuan belum menikah tapi berhubungan intim. Nah, itu disebut dengan
zina ghairu muhson. Gitu. Lalu bagaimana hukuman untuk para penzina tersebut? Masya Allah. Kalau mendengar hukuman itu ya bukan berarti di sini Allah itu tega, bukan. Tapi di sini Allah menunjukkan bahwasannya hukum di dalam Islam itu sangatlah tegas. Jadi hukuman ini berlaku bagi orang pezina baik muhson maupun ghairu muhson. Yang hukuman bagi yang pezina muhson itu dirajam. Jadi rajam itu dikubur hidup-hidup kecuali kepalanya saja yang disisakan, lalu dilempari batu hingga wafat, hingga meninggal dunia. Itu sebagai tebusan dosanya. Di dunia saja dia udah dihukumi seperti itu, tersiksa, ya apalagi di akhirat. Ya mudah-mudahan dengan hukuman seperti itu menebus segala dosanya sewaktu dia berzina. Itu yang hukuman zina muhson. Sekarang hukuman zina ghairu muhson, ya, karena statusnya ini tidak seperti halnya yang muhson, yang ghairu muhson, pemuda-pemudi yang belum mempunyai status ya, pernikahan keduanya, maka hukumannya dengan cara dicambuk 100 kali, lalu diasingkan mereka itu, dipisah. Ya contoh, naudzubillah, kamu masih lajang belum menikah, berhubungan intim dengan wanita yang sama-sama juga dia belum punya status pernikahan, belum punya suami, belum menikah. Nah itu dihukumi statusnya hukum dicambuk ya di 100 kali, lalu diasingkan. Diasingkan itu dipisah. Ya kamu ke barat, dia ke timur, berjauhan. Kamu ke Sabang, dia ke Merauke gitu. Contoh seperti itu. Contohnya. Nah, bagaimana nih jika kita tidak melakukan keduanya, entah itu yang sudah bersuami istri ataupun yang belum. Nah, kita dituduh melakukan zina. Apakah ada hukumannya untuk penuduh zina tersebut? Nah, ya pertanyaan itu sangat menarik sekali. Jadi bagi seseorang yang menuduh zina, entah itu terhadap istrinya ataupun kepada suaminya, itu hukumnya disebut qazaf. Qazaf itu penuduhan ya zina kepada seseorang, tetapi memang dia tidak terbukti dan tidak benar-benar tidak berzina, maka hukumnya dicambuk 80 kali. Itu hukum qazaf namanya. Bagi yang penuduh? Ya, disebut qazaf. Nah, itu penuduh zina. Maka dari itu bagaimana ya, Islam ini sudah mengatur dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar dengan rinci serinci-rincinya. Kenapa harus melakukan zina? Toh di dalam Islam ada nikah. Tuh. Sangat disayangkan kan? Kalau misalkan kita mau melakukan hubungan intim ya nikah dulu, biar diridhoi Allah gitu. Jadi biar tidak disebut dengan zina. Itu. Tapi jima namanya, bukan zina tapi jima. Ada istilahnya. Ada. Nah, jima itu apa? Nah, jima itu artinya berkumpul. Nikah itu dalam bahasa Arabnya ya kumpul, al-jam'u, kumpul ya, kumpul jadi satu. Satu ruang itu bersama pasangan, halal hukumnya. Gitu. Nah, itu namanya jima. Jima itu hubungan intim antara suami istri yang sah, itu jima namanya. Kalau misalkan suami istri ini serong atau selingkuh dan berhubungan intim, itu zina. Muhson bagi pemuda-pemudi yang belum menikah langsung berhubungan intim, itu disebut zina ghairu muhson. Yang menuduh disebut qazaf. Itu ternyata dalam zina itu hukumnya sangat mengerikan sekali. Ya, berat. Terdengar serem-serem semua. Ya, dikubur sisa kepala, ya dicambuk, pokoknya. Ya itu yang paling terberat hukumannya bagi yang pezina
muhson Hmm. gitu. Iya, pokoknya mau itu yang sudah bersuami istri tapi melakukan zina bukan dengan pasangannya, Ya, dan yang berzina tanpa ada status pernikahan, Iya. itu sangat-sangat mengerikan sekali hukumnya iya, kan. Mudah-mudahan ya saya, terutama saya yang belum nikah, Iya. saya dijauhkan dari berzina tersebut. amin, Dan mudah-mudahan saya dikasih jodoh juga. amin. Oh berarti promosi ini maksudnya. Iya, promosi dikit gitu kan, biar saya cepet-cepet nikah. Amin. Kan Anda pengen saya cepet-cepet nikah, ya makanya carikan dulu saya jodoh. Ya, yang jelas saya berdoa kepada Ya. Allah mudah-mudahan jodoh Anda itu wanita. Ya iyalah wanita. Terus lalu apa ya ada di benak Anda tentang jodoh saya? Ya, barangkali takutnya Anda ingin beda dari yang lain gitu. Beda dari yang lain seperti apa dulu nih? Ya barangkali Anda menyukai sesama jenis. Oh, Anda menganggap saya lelaki yang tidak normal gitu. Ya Ya, mungkin. tidak. Saya nggak bilang seperti itu. Iya, Yang jelas tapi kan pikiran Anda menuju ke sana enggak loh. juga. Yang Kalau jelas saya pemikiran Anda berdoa. memojokkan saya loh. Enggak, saya berdoa. Mentang-mentang Anda sudah menikah dan saya belum, Anda jadi bisa memojokkan saya kan? Ya itu anggap saja sebagai motivasi Anda. Iya, ya mudah-mudahanlah saya cepat-cepat diberi jodoh. Amin. Diberi jodoh biar saya dijauhkan dari perbuatan zina tersebut. Ya Amin. mungkin cukup sampai di sini saja Ya. untuk pembahasan pergaulan bebas dan zina. Ya bukan saya aja sih, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dalam perbuatan zina tersebut. Ya. Dan banyak sekali rangkuman-rangkuman yang bisa kita ambil kesimpulannya dalam video Mudah-mudahan kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan mohon maaf apabila apabila ada tutur kata dan tingkah laku ucap kami yang kurang berkenan, karena kami juga insan makhluk wanisian yang tidak pernah luput dari lupa dan kesalahan. Oke, saya Nurul Huda. dan saya Sufyan Nur Tegar. Wassalamualaikum Warahmatullahi. wabarakatuh. See you next video.